Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita membaca Ummul Kitab terlebih dahulu untuk keberkahan dari pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca ini, Allah menganugerahkan kesehatan dan keafiatan untuk kita dan anggota keluarga kita. Yang sakit di antara kita atau anggota keluarga kita, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan tanpa komplikasi dengan penyakit apapun. Yang memiliki masalah-masalah sulit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan keluar sebaik-baiknya. Bagi yang memiliki kesedihan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kejembaran dan kebahagiaan. Yang memiliki harapan-harapan atau keinginan-keinginan yang belum Allah kabulkan sampai saat ini, mudah-mudahan Allah berikan pengkabulan tanpa kesulitan apapun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang rahasia di balik ma'iyah malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita bahwasannya setelah kita mengetahui tentang ma'iyah Jibril bersama Rasulullah SAW, kita menjadi semakin mengerti bahwasannya yang mendapatkan keburukan, yang mendapatkan nikmat tidak hanya kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW juga sering mendapat keburukan, tapi dengan kita mempelajari tentang ma'iyah malaikat Jibril ini, mudah-mudahan kita pun juga semakin mengerti bagaimana menyikapi keburukan-keburukan yang terjadi kepada kita semua. As-salatu ala nabi, salawat kepada Rasulullah SAW patut untuk kita panjatkan. Mudah-mudahan salawat yang kita baca untuk beliau akan membuat kita menjadi hamba-hambanya yang atau umatnya yang Rasulullah berikan syafaat insyaallah di yaumil akhir. Kita terinspirasi untuk membahas tentang ma'iyah Jibril alaihi salam karena memang Rasulullah SAW selama kenabian beliau, bahkan sebelum kenabian, malaikat Jibril selalu membersamai kemanapun beliau pergi. Bahkan Rasulullah lah, malaikat Jibril lah yang sering memberikan pengajaran kepada beliau tentang agamanya. Satu hadis yang populer sebagai pembuka ya, dari pertemuan kita, itu hadis dari Umar bin Khattab. Ini populer sekali. An Umar radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadin
syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sya'ri. Jadi kata Umar bin Khattab, suatu saat ketika kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami melihat ada seorang laki-laki yang bajunya sedemikian putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak ada terlihat padanya atharus safar, bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Dalam pengertian, Umar ketika itu mempersepsikan kalau orang ini adalah orang setempat, kami pasti kenal. Tapi kalau dikatakan orang ini adalah orang jauh, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Kan kalau ada baru melakukan perjalanan itu, Pak, datang baru melakukan perjalanan kan pasti ada debu, pakaiannya kucel. Ini sedemikian rapi. Hatta jalasa ilan Nabi, hingga dia duduk ya, menuju kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Nah, ini Pak Bu yang harus kita contoh. Jadi kemudian begitu sampai di hadapan Rasulullah, lutut dari laki-laki tadi disentuhkan kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang dimaksud dengan Islam itu adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasumu ramadhana, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan sampai ke situ insyaallah. Wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kelima, engkau melakukan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu melakukannya. Qala, kemudian laki-laki tadi berkata, shadaqta, engkau telah benar. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu yasaddiquhu. Kami heran, kami takjub. Ini ada orang bertanya kepada Rasulullah, kemudian dia membenarkan jawaban Rasul. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian laki-laki tadi kembali bertanya, beritahukan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billah, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dan yang harus Bapak Ibu kasih bawah dengan tegas di sini, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan dia harus percaya kepada ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Itu rukun iman. Dalam pengertian bahwa jangan sampai ada satupun dari 6 rukun iman ini yang berkurang dari kita. Jadi ketika kemudian kita hanya percaya kepada ketentuan Allah, hanya pada yang 5, bahkan mungkin yang ke-6, tapi lebih hanya kepada yang baik saja, yang buruk kita nggak percaya sebagai dari Allah, itu pertanda bahwa keimanan kita berkurang di hadapan Allah. Qala, laki-laki tadi kemudian berkata, shadaqta, engkau telah benar. Qala, laki-laki tadi kembali bertanya, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qala
an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. Qala, kemudian dia berkata, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala, laki-laki tadi kembali bertanya, fa akhbirni an amaratiha. Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala, Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Salah satunya apabila seorang budak sudah melahirkan tuannya. Wa antara al-hufatal uratal ala ri'a asya. Apabila engkau melihat al-hufat al-arat, orang-orang yang mereka bertelanjang kaki, yang mereka bertelanjang dada, ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, bahkan mereka tidak memiliki pengetahuan, mereka sudah membangun gedung-gedung tinggi. Thumma intalaqa, kemudian laki-laki itu pergi. Falabistu maliyan, tinggallah aku yang termangu tuh Pak Bu, malaikat Jibril pada saat Umar bin Khattab pada saat itu, sepeninggal laki-laki tadi yang beliau duduk termangu, beliau masih bingung ya tentang siapa laki-laki tadi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, ya Umaru atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya tadi? Qultu, aku telah berkata, ya, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang barusan datang, dia adalah Jibril alaihissalam. Dia datang untuk memberikan pengajaran kepada kalian. Dari sini, Bapak Ibu, nampak dengan jelas bahwasannya ketika Allah sampai mengutus Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW, itu pertanda betapa yang disampaikan oleh malaikat Jibril merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi dia mengajarkan tentang agama yang kita anut. Yang pertama adalah rukun Islam, yang kedua adalah rukun iman, yang ketiga adalah tentang ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita juga sudah pernah bahas tentang ihsan ini. Termasuk kemudian pertanyaan yang keempat tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, begitupun ketika kita menoleh kepada peristiwa Perang Badar. Pada peristiwa Perang Badar, kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 300 orang lebih sedikit, sementara kaum musyrikin berjumlah 1000 orang lebih. Pada saat itu, kaum musyrikin sedemikian percaya diri bisa mengalahkan kaum muslimin. Dan kalau tidak karena pasukan malaikat yang turun, mungkin umat Islam hanya akan menjadi cerita gitu. Nah, disitulah kemudian Jibril, ya, dalam satu riwayat dinyatakan, hadza Jibrilu akhidhu bi ra'si farasihi alaih adatul harbi. Malaikat Jibril datang memegang kendali, ya, memegang kepala kudanya,
dan ia membawa peralatan perang. Jadi ketika malaikat Jibril datang, kemudian ribuan malaikat juga datang untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua itu dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain. Wa ma ja'alahu Allahu illa wishra. Allah tidak menjadikan hal itu kecuali sebagai berita gembira untuk kaum muslimin. Walitatma'inna bihi qulubukum, agar hati kalian bisa menjadi tentram. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah pertolongan itu kecuali dari sisi Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa, hakim, maha bijaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, segala hal yang kita hadapi, ketika kita tetap memendam rasa percaya bahwa ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ma'iyatul malaika bersama kita itu ada, Pak. Nah, cuma nanti kita lihat kapan kita bisa untuk mendeteksi itu. Begitupun pada perang Badar ini, Allah punya peran yang sangat besar dengan membuat kaum muslimin memandang pasukan kaum musyrikin yang sedemikian banyak dalam pandangan kaum muslimin sangat sedikit, sedangkan dalam pandangan orang-orang musyrikin Allah jadikan dalam pandangan mereka jumlah kaum muslimin setara, ya, lebih sedikit dari mereka, gitu. Hingga mereka itu lebih percaya diri. Sementara kaum muslimin melihat kaum musyrikin jumlahnya setara dengan jumlah mereka. Begitupun malaikat Jibril ketika di Taif. Pada Amul Huzni itu hari tahun kesedihan, di mana pada saat itu Siti Khadijah meninggal dunia, dan pada tahun yang sama Abu Thalib, paman beliau, juga meninggal dunia. Maka pada saat itu Rasulullah merasa bahwasannya di kalangan Bani Hashim sudah lemah perlindungan atas dirinya. Jadi beliau kemudian berusaha untuk mencari kaum yang lain untuk menjadi support bagi dakwah beliau. Lalu beliau berjalan ke Taif, berjalan kaki dengan jarak 100 km dari kota Mekah. Itu ditemani dengan Zaid bin Harithah. Kemarin kita pernah ke sono, Pak. Ya, kita pernah ke sono. Masya Allah perjalanannya, Pak. Kita hanya melihat gunung dan perbukitan, naik, turun, dan jalannya menanjak. Kita pakai kendaraan, kita kebayang bagaimana Rasulullah SAW berjalan kaki, Pak, yang menuju ke Taif. Ketika beliau sampai di sana dan berdakwah tentang Islam, sambutan yang beliau terima, ya, bukan sambutan yang baik, tapi lebih dengan lemparan batu, hingga beliau terluka di bagian kaki. Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat beliau pun kemudian memberikan perlindungan kepada Rasulullah hingga kepalanya terluka. Nah, pada saat itu malaikat Jibril sedemikian miris, sedih, Pak, malaikat Jibril dalam riwayatnya. Malaikat Jibril sedemikian sedih melihat kondisi itu, tapi beliau tidak bisa untuk berbuat apa-apa karena belum ada perintah. Hingga kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW, dan kemudian beliau datang kepada Rasul dengan perasaan sedih, membawa sebuah pesan. Ya Habiballah, sesungguhnya Allah telah mengutus para malaikat penjaga gunung Akhsyabin untuk memenuhi perintah engkau. Sekarang tergantung kepada engkau ya Rasulullah. Kalau ingin engkau menghancurkan penduduk negeri ini,
tinggal engkau ngomong kepada penjaga gunung, dia akan melaksanakannya. Pada saat itu malaikat penjaga gunung sudah ada di samping Rasulullah SAW dan di hadapan beliau. Malaikat penjaga gunung tadi berkata, benar ya Rasulullah, Allah telah memberikan perintah kepadaku untuk mentaati apapun yang engkau perintahkan. Jika engkau ingin menghancurkan penduduk negeri ini, aku akan adu gunung antar satu dengan yang lain gunung-gunung itu untuk membinasakan mereka. Tapi sekali lagi para hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad SAW tidak kemudian merespon tawaran dari malaikat tadi, tapi justru yang keluar dari lisan beliau adalah doa. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan dari kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya caraku untuk keluar dari persoalan ini. Wa hawani 'alan nas, dan mengadukan tentang kelemahanku atas manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhan pemelihara orang-orang yang dilemahkan. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiruni, kepada siapa engkau akan memasrahkan aku. Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah engkau akan menyerahkan aku kepada kelompok yang jauh yang bisa menguasai aku? Am ila aduwin malaktahu amri, atau engkau akan menguasakan aku dan urusanku kepada musuhku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Jika itu yang menjadi kehendakmu dan tidak akan mengundang kemurkaanmu, pasti aku akan lakukan. Aku nggak akan peduli. Walakin afiyataka hiya awsa'li, tapi keafiatanmu, pemaafanmu kepadaku masih lebih luas dalam pandanganku. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dzulumat, dan aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Wasaluha alaihi amrud dunya, dan dengan cahayamu segala urusan-urusan dunia menjadi baik. Wal akhirah, demikian juga dengan akhirat. Min antu nazila bi ghadabaka, ya, dan aku berlindung dari engkau menurunkan kemurkaan engkau. Au yahilla alayya sukhtuka, dan aku berlindung dari engkau menurunkan kemurkaanmu atasku. Lakal udba hatta tarda wala haula wala quwwata illa billah. Milikmu ya Allah al-udba, segala apa yang menjadi kehendakmu itu adalah milik engkau. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi doa ini kemudian disambung oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya Allah, ya, lahirkan dari rahim-rahim mereka kelompok-kelompok orang yang bisa melakukan penghambaan kepada engkau. Jadi dari sini nampak Bapak Ibu sekalian berbahagia bahwa sungguh pun Rasulullah SAW diberikan kuasa untuk menjatuhkan keburukan kepada sekelompok kaum. Namun Rasulullah pada saat itu mampu untuk menguasai dirinya. Karena kenapa para hadirin? Beliau menyatakan innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kelompok kaum yang enggak mengerti tentang saya. Di sini kita bisa untuk mengambil pelajaran bahwasannya ketika ada seseorang yang membicarakan, ya, membicarakan kita, bergunjing tentang kita, bahkan bergunjing tentang berbagai macam keburukan yang terjadi kepada dan mereka tidak mengerti, nggak usah peduli. Da'adahu wa tawakkal 'ala Allah. Ya, jadi balaslah mereka itu dengan balasan yang baik. Nah,
Di Taif ini para hadirin, kita juga kemarin sudah sampai melihat jejak tempat di mana beliau dilempari dengan batu. Sampai beliau kemudian lari hingga masuk ke sebuah kebun kurma milik orang-orang Quraisy. Dan di situ terjadi suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Ternyata para hadirin, lemparan batu itu berhenti menghujani Rasulullah dan Zaid bin Thabit ketika masuk ke wilayah kebun kurma kaum Quraisy. Ditelisik oleh para ahli sejarah, kenapa gitu? Rupanya Bani Mustalik yang menghuni wilayah Taif para hadirin, mereka sangat takut dan segan kepada bangsa Quraisy. Dan mereka tidak ngerti bahwasannya laki-laki yang dilempari batu oleh mereka adalah keluarga dari para pemuka Quraisy itu sendiri. Itu Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah masuk sebagai dirinya, bukan sebagai dari kalangan Bani Hashim. Kemudian kita lihat juga para hadirin sekalian, tentang di mana Rasulullah SAW pernah melihat bentuk Nabi Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwasannya Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril 2 kali dalam bentuk aslinya. Yakni yang pertama pada masa ketiga tahun kenabian dan ketika pada masa Isra Mi'raj. Makanya kemudian ada hadis yang disinyalir bahwasannya malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang masing-masing sayap, Bapak Ibu, itu masing-masing sayap dapat menutupi ufuk. Yang lalu kemudian berjatuhan warna-warna yang sangat indah. Karena dalam kitab A'lamul Malaikah dinyatakan bahwa malaikat Jibril memiliki ratusan sayap-sayap kecil dan satu sayap yang sangat besar, sampai sebesar langit dan bumi, yang bahkan bisa menutupi ufuk. Dalam satu surat An-Najm, Allah juga memberitakan kepada kita, memberikan penegasan bahwa Rasulullah pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, An-Najm surat ke-53 ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya nazlatan ukhra, pada waktu yang lain dalam bentuk aslinya, inda sidratil muntaha, yakni ketika berada di sidratul muntaha. Sidratul muntaha langit ketujuh. Indaha jannatul ma'wa, di sisinya, di dekatnya ada surga, tempat tinggal. It yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya, Muhammad melihat Jibril ketika sidratul muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan Rasulullah tidak berpaling dari yang dilihatnya, dan dia tidak pula melampauinya. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan dia telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling tinggi. Jadi Pak Bu, melihat Jibril. Tapi Rasulullah kemudian tidak pernah memberikan gambaran tentang Jibril seperti apa. Nah, karena fokus Rasulullah SAW bukan kepada siapa yang mengiringi. Fokusnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Taif, para hadirin, peristiwa Taif adalah awal dari proses terjadinya Al-Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, lebih digagas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semata-mata untuk
memberikan perintah yang paling penting dalam kehidupan kita, tapi juga untuk memberikan hiburan atas kesedihan yang beliau rasakan. Peristiwa Isra Mi'raj para hadirin disampaikan dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Ya, ini kalau kita tulis hadisnya sedemikian panjang, kita terjemahkan aja. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buruk. Buruk, hewan putih panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Jadi Bapak Ibu, dia tidak lebih besar dari kuda. Ya, karena dalam hadis ini dinyatakan bahwa tidak lebih besar dari keledai. Keledai kecil para hadirin. Ya, bagal pun juga sama. Bagal itu adalah anak dari pertemuan, ya, persilangan antara kuda dengan keledai. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Maksudnya langkah dari si bagal tadi hanya sejauh pandangannya. Ya, tidak lebih dah. Berarti kan Masya Allah, sejauh pandangannya itu kemana memandang, sekalipun dia kecil, tapi kecepatannya Masya Allah. Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Para hadirin, mudah-mudahan semuanya bisa ke Aqsa. Ya Allah perkenankan untuk itu insya Allah. Di situ, ketika kita masuk dari Masjid As-Sakhrah, masuk ke Masjid As-Sakhrah yang kubahnya berwarna kuning. Nah, sebelum kita masuk ke situ, di sebelah kanan para hadirin, di sebelah kanan itu ada yang disebut dengan Masjid Buraq. Hanya saja kita nggak sempat masuk di situ karena ditutup, dibuka cuma pada hari Jumat. Itu pun cuma selama 2 jam. Dan di balik dari dinding Masjid Buraq itu situ ada tembok ratapan. Jadi Masjid Buraq inilah para hadirin Rasulullah menempatkan tunggangannya. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Masjid yang dimaksud bukan Masjid Sakhrah, tapi lebih ke Masjid Qibli para hadirin. Masjid Qibli itu yang kubahnya ya berwarna hijau keabu-abuan. Jadi kubahnya lebih kecil, ya. Itu ada di depan dari Masjid Sakhrah. Itulah ya yang disebut dengan Baitul Maqdis ya pada masa Nabi Zakaria alaihissalam, juga pada masa Siti Maryam. Di situ juga terdapat mihrabnya Siti Maryam. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan berisi air susu, dan aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril ketika itu berkata, engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit yang pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Yang ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit pertama, siapa engkau? Dia menjawab, ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa bersama engkau? Muhammad Rasulullah. Kemudian, apakah dia telah diutus? Ya. Nah, Jibril menyatakan, iya, dia telah diutus. Dan dibukakan pintu langit para hadirin. Kata Rasulullah, di situ saya bertemu dengan Adam alaihissalam. Berarti ruh Adam alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit yang kedua. Di situ Jibril mengetuk pintu minta dibukakan. Ditanya oleh malaikat penjaganya, siapa kamu? Aku Jibril. Siapa bersamamu? Bersamaku Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus dan dibukakan pintu yang kedua. Di situ saya bertemu dengan Nabiuna Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullah alaihima. Dan beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.
Tsumma raqiya bi, kemudian ya, malaikat Jibril kembali naik ya ke langit yang ketiga. Ya. Di situ kemudian beliau mengetuk pintu. Ya. Setelah mengetuk pintu, kemudian ditanya oleh penjaga pintunya, man anta, siapa engkau? Seperti pertanyaan pertama dan kedua tadi, siapa engkau? Dia menjawab, aku Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia menjawab, ya telah diutus. Dibukakan bagi kami pintu ketiga. Di situ kata Rasulullah, saya bertemu dengan Yusuf alaihissalam yang diberi separuh dari ketampanan wajah. Separuh dari ketampanan wajah yang ada di muka bumi ini. Ya cuma separuhnya para hadirin. Beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian Jibril naik kembali bersamaku ke langit yang keempat. Jibril minta dibukakan pintu. Ditanya oleh malaikat penjaganya, siapa engkau? Jibril menjawab, aku Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Dibukakan pintu keempat untuk kami, kata Rasulullah. Kami bertemu dengan Ruh Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Allah berfirman, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima. Jibril minta dibukakan pintu. Kembali pertanyaan dari penjaga pintu tadi. Siapa engkau? Aku Jibril. Siapa bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Dibukakan pintu untukku. Dan aku bertemu dengan Ruh Harun alaihissalam yang menyambutku. Kemudian memberikan, mendoakan kebaikan untukku. Tsumma ruqiya bi, kemudian ya, malaikat Jibril kembali naik bersamaku menuju ke langit yang keenam. Ya, di situ Jibril kembali minta dibukakan pintu, maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Ana Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Kembali dijawab, iya, dia telah diutus. Ketika pintu langit yang keenam tadi dibuka, di situ saya bertemu dengan Musa alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian Jibril kembali naik bersamaku menuju ke langit yang ketujuh. Minta dibukakan pintu. Penjaga pintunya kembali bertanya, man anta? Dijawab, ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama engkau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus dan dibukakan pintu yang ketujuh. Ya. Dan di situ kata Rasulullah, saya bertemu dengan Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur para hari ini masih ingat? Jadi Baitul Ma'mur pada langit yang ketujuh, di situ semua catatan-catatan qada kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya pada langit yang pertama ada yang disebut dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit yang pertama lurus dengan Baitul Ma'mur. Di situ pertama kali Al-Qur'an diturunkan secara sekaligus. Ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW, dikonsultasikan dulu ke Baitul Ma'mur, kepada Allah, kemudian baru diturunkan kepada Rasulullah. Di bawahnya lagi, di dunia kita, yang lurus dengan Baitul Ma'mur dan Baitul Izzah tadi, itu ada Baitullah. Baitullah, rumah Allah, tempat di mana yang menjadi pusat kerinduan kita untuk bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua diundang oleh Allah untuk menuju ke sana. Hanya persoalannya adalah ada sebagian orang yang menyambut undangan itu dengan sukarela. Ada orang yang menyambut undangan itu dengan terpaksa. Tapi percayalah para hadirin, setiap kita mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sekarang tergantung kita. Apakah kita bisa menyatukan ketiga hal ini? Pertama, apakah kita punya niat ke sana? Apakah kita sudah mengumpulkan duit ke sana untuk pergi? Dan apakah kita punya kesempatan? Satu dari ketiga hal ini hilang para hadirin, sulit bagi kita untuk menyambut undangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah,
Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala itu, dia diliputi oleh perintah Allah. Dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahan dari Sidratul Muntaha. Nah, disitulah para hadirin sekalian yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah, hanya saja tidak melihatnya. Bertemu dengan Allah, hanya saja tidak melihatnya. Berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda dengan Nabi Musa alaihi salam, yang beliau dipanggil oleh Allah hanya mendengar suaranya. Begitupun juga dengan Nabi Ibrahim, ya hanya mendengar suara. Tapi di sini Rasulullah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah menundukkan pandangannya, gak sanggup mata beliau untuk memandang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah wajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat sehari semalam. Musa kemudian berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup untuk mengerjakannya. Ya, sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel. Bani Israel para hadirin, fisiknya lebih besar dan lebih kuat dari kita. Ya, kemudian beliau bersabda, maka saya pun kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi 5 ya dariku. Ya, dari 50 dikurangi 5 para hadirin. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangiku untukku 5 sholat. Kembali Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak mampu untuk mengerjakannya, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Maka saya terus menerus pulang balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya menjadi 50 sholat. Jadi 5 sholat untuk kita seperti yang kita lakukan sekarang. 1 sholat yang kita kerjakan dengan benar berpotensi untuk mendapatkan 50 pahala. Maka barang siapa yang kemudian meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, tidak akan ditulis dosa sedikit pun untuknya. Dan jika dia mengerjakannya, ditulis 1 kejelekan untuknya. Kemudian saya kembali turun. Begitu bertemu dengan Musa alaihissalam, aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Saat itu saya berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku telah kembali kepada Tuhanku, sampai saya pun malu kepadanya. Hadirin sekalian berbahagia, di sini kembali kita mengambil pelajaran. Kenapa untuk persoalan sholat Allah harus panggil Nabi Muhammad SAW untuk menghadap kepadanya? Tentu karena sholat itu sedemikian penting. Sholat itu akan membentuk kita para hadirin menjadi makhluk yang beradab. Sholat itu akan ngedrive kita, akan menentukan adab kita, apakah adab kita baik atau tidak. Tapi sekali lagi, sholat itu kemudian akan menjadikan indikator dari baik tidaknya hubungan sosial kemasyarakatan kita. Lalu para hadirin sekalian yang berbahagia, di antara ma'iyah, ya ma'iyah Jibril bersama Rasulullah SAW, ada beberapa pesan para hadirin. Beberapa pesan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan Sahal ibn Sa'ad. Qala Rasulullah SAW, atani Jibril, Jibril datang kepadaku, faqal, dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit, ketahuilah engkau akan mati.
Wa ahbib man syi'ta, cintai siapa saja yang engkau kehendaki. Fa innaka mufariquhu, tapi percayalah kamu akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta, kerjakan apapun yang ingin kamu kerjakan sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi, pasti engkau akan dibalas. Artinya para hadirin, lakukan apa yang kau ingin lakukan sesuka hatimu. Tapi pahami dengan sebenarnya bahwasanya akhir dari semua itu pasti kematian. Dan ketika engkau mati, engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah memberikan sinyalir satu adab kepada kita bahwasannya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapapun yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah dia berkata baik, aw liyasmut, atau diam. Di situ nampak bahwasannya mafhum mukhalafahnya, berkata baik akan menunjukkan apakah kita percaya kepada Allah dan hari akhir. Dan ketika seseorang tidak bisa berkata baik kepada orang lain, itu pertanda dia nggak percaya kepada Allah dan hari akhir, yang notabene dia tidak percaya tentang adanya pertanggungjawaban setelah kematian datang. Wa habib man syi'ta, cintai siapapun yang engkau cintai. Fa innaka mufariquhu, kamu pasti akan berpisah dengannya. Ya, silakan cintai saja, tapi kamu akan pasti akan berpisah dengannya. Ya, itu tidak akan abadi. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, lakukan apapun yang ingin kau kerjakan, silakan saja. Baik yang kamu lakukan, baik yang kau dapatkan. Buruk yang kau lakukan, buruk yang kau dapatkan. Maka kamu kemudian sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidak dianggap beriman hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Itulah yang kita katakan para hadirin, apa yang Anda inginkan terjadi kepada engkau sepanjang hari ini. Nah, ketika engkau menyatakan bahwa yang Anda inginkan terjadi kepada Anda hari adalah kebaikan, maka lakukan kebaikan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan apa yang kita inginkan pada apa yang kita berikan kepada orang lain. Wa'lam, ketahuilah anna syarafal mu'min, bahwa kemuliaan seorang mukmin qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin ditentukan dengan bangun malamnya ketika manusia sedang tidur. Wa izzuhu, dan kehormatan dari seorang mukmin istighna'uhu 'anin nas, ketika dia sama sekali tidak bergantung kepada manusia lainnya, yang menjadi gantungannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut para hadirin sekalian yang berbahagia, ada juga doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pada saat itu Rasulullah ini juga dari Jabir ibni Abdillah, anna Nabi raqiya fil mimbar, Nabi pernah naik ke atas mimbar, falamma raqiyat darajatal ula, ketika dia menapakkan kakinya, menginjakkan kakinya pada derajat pertama, undakan pertama dari mimbar, qala amin. Thumma raqiyat derajat tsaniyah faqala amin. Naik ke undakan kedua menyatakan amin, sampai ad-derajat tsalitsah faqala amin. Kemudian para sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah sami'na kataqulu amin salasa marrat. Hari ini kami melihat, wahai Rasulullah, engkau mengucapkan amin sampai 3 kali ketika naik ke atas mimbar, yang selama ini enggak pernah engkau lakukan. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, lama raqitu darajatal ula, ketika aku naik pada undakan pertama dari mimbar ini, Jibril datang kepadaku, faqala syakiya abdun adraka Ramadan fansaraha minhu wa lam yufar lahu. Celakalah orang yang datang kepada bulan Ramadan, kemudian dia meninggalkan Ramadan. Ramadan tidak membuatnya diampuni. Sebentar lagi Ramadan para hadirin. Kita insya Allah sampai kepada Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Fakultu, maka aku jawab amin. Nah, ketika aku naikkan kakiku pada undakan yang kedua, thumma qala, syaki abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang dia memiliki kedua orang tua atau salah satunya, dan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk surga. Artinya, ketika seseorang tidak lagi melakukan bakti kepada kedua orang tuanya, celaka dia. Ketika kedua orang tuanya tidak bisa memberikan dia maaf hingga dia dimasukkan ke surga. Artinya kita tidak melayaninya dengan baik, berarti kita sulit. Karena pintu orang tua itu menjadi salah satu pintu dari surga. Fakultu amin, aku menjawab amin. Tsumma qala syakiya abdun dzukirta indahu falam yusalli alaika. Ya, jadi ketika aku injakkan kakiku pada undakan yang ketiga, pada saat itu Jibril kembali berkata, apa kata Jibril? Celakalah seseorang yang apabila namamu disebut wahai Rasulullah, ya, kemudian dia tidak bersalawat kepada engkau. Fakultu amin. Ini as-salatu ala nabi. Ya, hanya membaca salawat atas Nabi. Jadi ketika turun ayat tentang salawat dan salam kepada Rasulullah, ya, pada saat itu para sahabat berkata apa? Kata para sahabat, alimna salamu alaika ya Rasulullah. Kami tahu tentang salam kepada engkau wahai Rasulullah. Wa kaifa nusalli ilaik? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Kemudian kata Rasulullah, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakna ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, bahkan para hadirin sekalian berbahagia, suatu saat malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah. Kembali Jibril datang kepada Rasulullah memberikan berita gembira. Ketika itu wajah Rasulullah berseri-seri, nampak di hadapan para sahabat, kemudian ditanya, ya Rasulullah, nara busyra fi wajhika ya Rasulullah. Aku melihat ada berita gembira, ada kegembiraan pada wajahmu, ada apa gerangan? Jibril baru saja datang kepadaku. Ya, dia menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya? Bahwa siapapun yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad satu kali, sallallahu alaihi asyran, biha asyran, maka kemudian Allah akan bersalawat kepadanya karena satu salawat yang diucapkan oleh si hamba tadi, ya, sampai 10 kali. Begitupun kelipatannya, begitupun kelipatannya. Lalu para hadirin, dari ma'iyah Jibril ini, ya, yang rahasianya adalah memberikan pengajaran, bahkan berfungsi untuk menjadi perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa taala untuk ngedrive Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul sebuah pertanyaan besar di kita. Kita sebagai manusia biasa, bisa nggak kita mendapatkan ma'iyah para malaikat? Ma'iyah para malaikat. Kita dibersamai, Pak, oleh malaikat. Dari sebuah hadis dari Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah. Jadi Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi pernah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, katakan kepadaku, ya, satu ucapan, satu perkataan dalam Islam, aku setelah ini tidak akan pernah bertanya kepada siapapun setelah engkau. Qala, Rasulullah bersabda, qul, katakan, amantu billah tsumma istaqim. Aku telah beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Ya, hadis Muslim nomor 38, ya, hadis Ahmad juz 3 nomor 413, Tirmidzi nomor 2410, Ibnu Majah nomor 3972. Nah, ayat ini para hadirin merupakan penegasan dari surat Fussilat, surat ke-41, ya, ayat 30, ya, sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sampai terakhir. Jadi ternyata para hadirin, kapan para malaikat itu akan berma'iyah dengan kita, akan membersamai kita, hingga kemudian berpotensi untuk memberikan bisikan-bisikan yang baik dalam sanubari kita. Yang pertama ternyata adalah ucapan kita, amantu billah.
Rabb kami adalah Allah. Mengistiqomahkan diri untuk itu gitu loh. Makanya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyatakan Rabb kami adalah Allah. Istaqamu, dan dia bertanggungjawabkan dengan istiqomah. Istiqomah dalam pengertian ketika kita menyatakan bahwasannya Rabb kita adalah Allah, mungkin tidak hanya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, mungkin ada keburukan yang diberikan kepada kita. Sungguh pun kita tidak melakukan keburukan, tapi ternyata Allah berkenan untuk memberikan keburukan kepada kita. Tetaplah istiqomah dengan menyatakan ini Allah. Ya, ini Allah. Kan jelas dalam rukun iman bahwasannya yang keenam dari rukun iman kita adalah percaya kepada qadha-Nya, kepada ketentuannya. Yang kita percaya itu bukan cuma kebaikannya, tapi juga syarruhu, khairuhu wa syarruhu, yang baik maupun yang buruk. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti para hadirin sekalian yang berbahagia, buruk yang terjadi kepada kita tidak lantaran Allah ingin untuk memberikan keburukan kepada kita, tapi lantaran kita yang memberikan alasan kepada Allah untuk memberikan keburukan itu. Dan kalaupun Allah memberikan keburukan kepada kita, para hadirin, bukan sebagai balasan atas semua keburukan yang kita lakukan, tapi itu cuma satu keburukan yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara keburukan-keburukan yang lain dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau setiap keburukan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah, hancur kita para hadirin. Hancur. Kita diberikan ujian hanya membuat kita untuk istiqomah. Sungguh pun para hadirin, kita merasa sakit dengan itu. Tapi sekali lagi kita sampaikan kepada para hadirin, kita punya Tuhan. Percayalah tidak ada seorang pun yang peduli kepada sakit kita para hadirin. Tidak ada seorang pun yang peduli. Siapa yang peduli? Cuma Allah yang peduli kepada kita. Nah, di mana bentuk kepedulian Allah Subhanahu wa taala? Allah hanya ingin kita menyebut namanya ketika keburukan itu terjadi kepada kita. Dan ketika kita sebut nama Allah para hadirin, Allah sangat bangga kepada kita. Karena kenapa? Allah menjadi maujud. Maka nanti ketika namanya disebut, kita sebut saat kita merasa sakit para hadirin, saat keburukan diberikan kepada kita, nama kita akan dibanggakan di kalangan para penduduk langit. Dari saking bangganya nama Allah disebut oleh kita yang mendapatkan keburukan, dipanggil malaikat-malaikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah kepada mereka? Hambaku, dia sedang menyebut namaku. Hambaku, dia sedang mengagungkan aku. Itu bentuk keistiqomahan para hadirin. Percayalah bahwa keburukan yang terjadi kepada kita itu pertanda kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika keburukan diberikan kepada kita, itu pertanda yang berma'iyah dengan kita bukan cuma para malaikat, Allah pun berma'iyah bersama kita. Di mana dalilnya? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian yang berbahagia, keburukan yang terjadi kepada kita pasti karena hasil dari keburukan yang kita lakukan. Tapi sungguh pun kita sedemikian buruk para hadirin, ketika kita menyebut namanya, Allah sangat peduli kepada kita. Percayalah bahwa itu bukan yang paling buruk. Jangan fokus kepada apa yang terjadi kepada kita, fokuslah kepada apa yang akan dihapuskan oleh Allah dari kita. Kita harus fokus ke situ. Karena semakin kemudian kita fokus kepada keburukan kita, maka Allah akan semakin tidak terlihat di hadapan kita. Karena kita hanya memandang Allah itu maha jahat, kita hanya memandang bahwa Allah itu maha memberikan keburukan. Kita kemudian kita kemudian terhalang untuk melihat bahwasannya keburukan-keburukan yang terjadi kepada kita itu merupakan hasil dari keburukan yang kita lakukan. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam para hadirin. Kita pernah sampaikan kepada para hadirin.
Nabi Yunus ketika dia masuk ke dalam perut ikan, ditelan oleh ikan, para hadirin, pada saat itu beliau tidak pernah kemudian minta kepada Allah untuk keluar dari perut ikan tadi, karena yang terbayang kepada dia bukan di mana dia berada. Yang ada dalam pandangannya adalah, ini pasti karena dosa saya. Munajat kepada Allah kemudian. Bermunajat kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam perut ikan, Nabi Yunus tidak pernah merasa kesepian. Kenapa? Dia sedang merangkul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dalam kondisi apapun kita temukan Tuhan dalam hati kita, para hadirin, kita menyadari tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalaupun kita mati pada saat itu, para hadirin, dia merasa bahwa sedang dia berma'iyah dengan Allah. Nabi Yunus sudah nggak peduli dengan keadaannya, para hadirin. Yang dia pedulikan cuma Allah, dirangkul Allah dengan sebenar-benarnya, para hadirin. Dan ternyata para hadirin kalian berbahagia. Ini yang sangat luar biasa. Pengkabulan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam, karena bukan cuma dia yang berdoa, ikan pun juga ikut berdoa, para hadirin. Ya, bisa dibayangkan, ya, berminggu-minggu ikan itu tidak makan, para hadirin. Ya, ikan itu tidak makan, dia berdoa ke ya Allah, sampai kapan ini aku harus menanggung hambamu yang ada dalam perutku, ya, sementara aku tidak makan. Tuning, para hadirin, doanya antara doa Nabi Yunus dengan ikan. Kemudian ada pengkabulan, keluarlah dia. Maka hadirin sekalian yang berbahagia, saat keburukan terjadi kepada kita, kita sedang bersama Allah, yakini itu dengan sebenar-benarnya, yakini itu sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Karena kita nggak bisa melakukan apapun. Orang yang paling dekat dengan kita pun juga nggak bisa melakukan apapun. Siapa yang bisa untuk melakukan? Hanya Allah. Hanya Allah. Dia akan membersamai kita. Ya. Maka fokus kepada nikmat yang diberikan oleh Allah yang sedemikian banyak. Ya. Sakit di beberapa bagian di tubuh kita, itu hanya sebagian. Sementara nikmatnya sedemikian banyak. Itu yang dimaksud dengan Rabb kami adalah Allah. Ya. Maka para sahabat hadirin, ketika kemudian kita menyatakan Rabb kami kepada, dan kita istiqomah ini. Istiqomah, lebih-lebih ketika keburukan terjadi kepada kita, kemudian kita istiqomah. Ayatnya perhatikan. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tanazzala yatanazzalu, para hadirin. Tidak hanya 1-2 malaikat yang malaikat turun secara berturut-turut, para hadirin. Yang untuk memberikan support kepada kita, mereka sedang bersamai kita semua dengan satu doa. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut dan jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembirakanlah mereka dengan surga dan janjikan kepada mereka. Hadirin sekalian yang berbahagia, selalu kita katakan, berbahagialah orang yang sebelum kematiannya diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pertanda dia sedang diberi kesempatan untuk bertaubat. Maka maklum kemudian kalau dinyatakan bahwa sakit yang kita alami itu penghapusan atas dosa-dosa kita bila kita mampu untuk bersabar. Allah kemudian mensupport kita, para hadirin, sebagai tanda dari ma'iyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami yang akan menjadi pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan. Wa fil akhirah, nanti di akhirat. Jadi para hadirin, sakit yang diberikan kepada kita, senambang kita berkata Rabb kami adalah, kan kita percaya bahwa ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mensupport kita. Kita tidak akan pernah merasa takut tentang segala hal. Ya, Allah bersama kita, Allah memberikan support kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum fiha, marji' dhamir fiha, para hadirin, itu kepada ad-dunya wal akhirah. Artinya, ketika engkau mampu untuk memelihara keistiqomahan bahwa Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apapun yang diinginkan oleh diri kalian di dunia maupun di akhirat, ya, dan apapun yang kalian inginkan akan diberikan pengkabulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan, santapan yang lezat. Dari siapa? Min ghafurir rahim, dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa kok disebut maha pengampun yang pertama kali para hadirin? Karena memang kita nggak bebas dari dosa. Kita nggak bebas dari dosa. Rahim itu sebagai bentuk kasih sayang karena kita masih menyebut namanya. Jadi kita diampuni oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tetap berdoa kepada Allah, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selalu berusaha para hadirin untuk melakukan penghambaan sebaik-baiknya. Sungguh pun kita secara syariat diberikan perkenan untuk meninggalkannya. Seperti contoh begini. Ada seseorang yang ketika dia sholat kepada Allah, dia punya masalah di bagian kakinya. Susah untuk ditekuk. Dia mendapatkan rukhsah untuk duduk. Untuk duduk dia. Tapi ternyata para hadirin, dia tidak lakukan itu. Dia tetap berdiri para hadirin. Ketika tidak kuat, dia kemudian duduk. Ini disebut dengan istita'ah. Istita'ah yastati'ah itu berakar kepada ta'an, ketaatan. Jadi ketika seseorang ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ketaatan yang akan dia lakukan tidak sampai sempurna seperti yang seharusnya, tapi kemudian dia mampukan dirinya untuk melakukan ketaatan itu istita'ah. Makanya dalam konsep umroh ataupun pergi haji para hadirin, yang banyak orang-orang itu yang ternyata mendapatkan istita'ah bukan karena dia mampu secara ekonomi gitu. Bukan. Karena memang dia mengambil bagian para hadirin, ya, agar panggilan itu betul-betul datang kepadanya. Gimana cara mengambil bagian? Ditanamkan niatnya para hadirin, ditabung uangnya. Sungguh pun mungkin untuk sehari-hari nggak cukup untuk dia, tapi ditabung para hadirin. Entah berapa tahun saya harus mengumpulkan ini. Kemudian dia juga memiliki waktu luang. Ketika ditanya kemudian saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, ya, kenapa engkau melakukan itu? Padahal secara ekonomi engkau harusnya pas-pasan. Apa jawabannya? Iya, Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepadaku. Kekurangan saya secara ekonomi adalah sebagian kecil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika saya masih mampu untuk mengambil sebagian untuk kemudian kita tabung untuk memenuhi panggilannya, itu anugerah yang paling besar. Maka kemudian selalu berkata baik kepada orang lain dan amalkan amalan-amalan yang baik. Dan katakan selalu, innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Serahkan kepada Allah. Percayalah Bapak Ibu, yang percaya sama kita, sama penderitaan kita, apapun yang terjadi, itu cuma Allah. Bahkan pasangan hidup kita aja kadang-kadang nggak peduli kok sama kita. Udah, panggil Allah, rangkul Allah. Sebagaimana Yusuf alaihissalam ketika dalam sumur merangkul Allah. Sebagaimana Yusuf alaihissalam ketika dalam penjara dia rangkul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Yunus ketika di perut ikan dia rangkul Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah merasa kesepian. Dan nyatakan selalu, innani minal muslimin. Kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Yang ketiga, tolak semua perbuatan buruk orang lain kepada kita dengan perbuatan yang baik. Allah nyatakan, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Karena itu, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah setiap keburukan dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, maka tiba-tiba orang yang antaramu dengan antara dia ada permusuhan, akan terjadi pertemanan yang setia. Hadirin sekalian yang berbahagia, tidak semua orang yang melakukan keburukan kepada kita memang berniat untuk melakukan keburukan kepada kita. Mungkin mereka cuma tidak sengaja para hadirin.
Lebih-lebih apabila orang yang melakukan keburukan kepada kita, orang-orang yang nggak ngerti kepada kita, ya biarkan aja. Da'adahu. Tinggalkan keburukan mereka, tawakkal ala Allah. Jangan fokus kepada keburukan yang terjadi. Fokuslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang peduli kepada kita. Ingat seperti yang kita sampaikan kemarin tadi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang dijelaskan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allah selalu meletakkan apa yang kita inginkan pada sesuatu yang kita berikan untuk orang lain. Baik yang engkau berikan kepada orang lain, baik yang akan engkau terima. Lalu pada ayat berikutnya, siapa gerangan yang memiliki tiga sifat di atas? Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Ya, tidak ada yang diberikan anugerah besar itu kecuali siapa? Alladzina sabaru, orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidaklah mendapatkan ya sifat-sifat di atas tadi kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Siapa orang-orang yang beruntung itu? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa mereka itu? Kembali kepada rukun iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, rukun Islam ya, wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna ma unzila ilaika ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Gabungan dari rukun Islam dan rukun iman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang mendapatkan anugerah Allah itu hanya orang yang sabar. Dipupuk kesabaran itu. Kesabaran itu enggak terbatas. Dipupuk kesabaran itu, ya, dia selalu nyatakan bahwa ini pasti berasal dari Allah. Kalau ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah risau dengan itu. Karena yang datang dari Allah pasti merupakan kebaikan. Sekalipun para hadirin, ya, dari kesabaran tadi, setan tetap akan masuk untuk memberikan godaan kepada kita. Maka firman-Nya kemudian, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Bersiap-siaplah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin sekalian yang berbahagia, kita akan mampu, ya. Kita akan mampu untuk dimaiyahi, dibersami oleh para malaikat jika kita memiliki sifat-sifat di atas. Ya, jadi tidak hanya Rasul yang akan dibersami oleh para malaikat, kita pun juga akan dibersami oleh malaikat. Insya Allah. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mohon maaf apabila bahasannya kurang berkenan atau kurang luas, itu pasti karena kelemahan saya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rusdi Helmi, Ahsanul Amalah, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kawan-kawan kita, ada mungkin yang perlu untuk